出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini gue bakal bahas kaiju, alien atau musuh Ultraman lah pokoknya. Udah lama juga kan gak pernah bahas kaiju lagi. Jadi gue bakal bahas V99, musuh utama di series Ultraman Blazar. Gue akan bahas asal-usulnya gimana, kisahnya seperti apa, dan juga kaiju apa aja yang mereka kirim ke bumi. Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. V99 adalah ras alien dari tempat yang tidak diketahui, tapi besar kemungkinan mereka berasal dari planet yang disebut Planet of Light. Kenapa masih kemungkinan? Karena nggak pernah disebut secara jelas. Nama ini disebut di dalam pesan V99 kepada Adgaron. Pesan itu terpisah-pisah, tapi kalau kita artikan, mereka datang dari Planet of Light, kemudian pergi ke bumi untuk masa depan yang baru. Jadi ini masih belum terkonfirmasi. Oh ya, kode nama mereka memiliki arti visitor atau pendatang 1999, yang merujuk ke tahun mereka datang ke bumi. Kita masih nggak tahu nih bentuk mereka seperti apa, wujud asli dari V99, karena yang diperlihatkan ke bumi cuma pesawatnya aja. Apakah bentuknya alien humanoid atau malah seperti kaiju? Pada tahun 1999, Yodobashi yang masih menjadi jenderal JJF Jepang menangkap sinyal aneh dari luar angkasa. Takut akan ancaman invasi alien, Yodobashi menembak jatuh pesawat V99. Di masa depan terungkap kalau V99 tidak berniat menyerang bumi, tapi karena teknologi di tahun itu masih belum canggih, ya jadinya salah paham. Yodobashi takut tuh mereka ini menyerang bumi, jadi dianggaplah V99 jahat. Sebaliknya, V99 juga menganggap manusia jahat. Di masa depan mereka mengirimkan senjata biologis untuk memusnahkan manusia. JJF merahasiakan kontak alien ini. Tidak ada yang tahu apa itu V99, bahkan kejadiannya pun gak ada yang tahu. Hanya para atasanlah yang tahu. Nah, V99 mengirimkan Bazanga ke bumi dan menjadi kaiju pertama yang dihadapi oleh Blazar di bumi. Serangan ini disebut sebagai First Wave atau gelombang pertama. Serangan kedua, V99 mengirimkan Gebarga. Sebelum kaiju ini sampai ke bumi, Taganular menembaknya sehingga sampai ke bumi lebih lama. Serangan ini disebut Second Wave. Gebarga yang ke bumi ternyata nggak cuma satu. Ada Brute Gebarga yang sangat besar yang merupakan induk dari Gebarga. Dia bersembunyi di bawah tanah. Brute Gebarga juga punya kepala tambahan yang disebut sebagai Irugo, bisa mengeluarkan gas beracun. Varian Gebarga yang lain ada Prematur Gebarga. Ini adalah Gebarga yang masih belum dewasa. Puncaknya, V99 mengirimkan Valaron ke bumi. Ini adalah kaiju terkuat yang mereka miliki. Serangan ini disebut sebagai Third Wave, tapi kaiju bumi menyerang Valaron dan akhirnya terjatuh di bulan. Valaron membuat bulan keluar dari orbit. Untungnya Blazar mampu memperbaiki orbit bulan. Ketika Valaron di bumi, V99 akhirnya muncul lagi menggunakan armadanya. Mereka datang dengan membuka portal dimensi. Kedatangan V99 disebut sebagai Fourth Wave. Disinilah Emi Aobe membongkar rahasia V99 yang telah dia selidiki dari lama, termasuk tahu kalau Adgaron punya bagian dari pesawat V99. Emi memberikan bukti dari buku ayahnya. Ayahnya Emi dulu diberi tugas untuk menganalisis armada V99 yang dulu ditembak jatuh oleh Yodobashi. Tujuannya, JJF ingin menciptakan portal dimensi juga. Disinilah ayah Emi tahu kalau pesawat V99 tidak memiliki senjata, yang artinya mereka tidak ingin menyerang bumi. Emi membeberkan semua fakta ini. Adgaron kemudian mencoba berkomunikasi dengan V99, dan disinilah akhirnya kebenaran terungkap. V99 hanya takut dengan manusia yang dulu menyerang. Mereka tidak punya alasan lain selain itu. Setelah komunikasi yang panjang, V99 akhirnya kembali ke tempat asalnya dan percaya bahwa manusia bukanlah makhluk jahat seperti yang mereka kira. Di akhir series, Emi dan Gento percaya V99 akan terus mencari rumah baru. Kita nggak dikasih tahu ya kenapa mereka sampai mencari rumah baru. Mungkin planetnya udah rusak nih, sama kayak kondisi Balkan Seijin mungkin. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Musuh utama dari series Ultraman Blazar. Mereka semua nggak jahat sama sekali, cuma masalah komunikasi doang nih. Sesuai dengan tema seriesnya, komunikasi. Konfliknya pun selesai dengan damai. Udah gua bahas juga ya kaiju yang mereka kirim, cuma sedikit karena emang episodenya dikit, jadi jangan dibandingkan sama RDB di Ultraman Gaia. Yaudah, segini aja video kali ini. Ada informasi yang salah, koreksi aja. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.